malam ini saya coba membawakan tentang Umbul Dongo. Umbul Dongo itu adalah doa bersama ya. Doa bersama secara Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diyu. Ya. Saya kasih pengantar dulu bahwa sebetulnya Clifford Geertz ya, antropolog Amerika yang terkenal dengan karya-karyanya, itu sudah meneliti masyarakat Jawa dan Bali. Bukunya terutama The Religion of Java sangat berpengaruh dalam studi tentang Indonesia. Nah, selain itu, saya punya sobat ya yang bernama Rodin van Erven. Itu juga orang Belanda yang sangat apa ya? Kita tuh kadang-kadang heran kenapa tidak kita sendiri gitu. Dia itu mengumpulkan mantra seluruh Nusantara. Mantra-mantra itu dikumpulkan seluruh Nusantara, kemudian dibikin e-book. Saya lupa alamat e-booknya itu, tapi bahasa Inggris. Jadi sebetulnya kita ya Jawa atau Nusantara itu sangat kaya akan religi, ya. Jadi seperti halnya Umbul Dongo ya, sama-sama ritual itu tradisi ini sudah dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil, bahkan dalam cakupan luas sejak zaman sebelum ada agama-agama masuk ke Nusantara. Kita masih memiliki banyak peninggalan ritual atau upacara yang bisa kita temukan, terutamanya sekarang ini masih dilaksanakan juga di keraton, seperti di Keraton Solo ya, adanya grebek ya, adanya kirap suro, sadranan atau nyadran ya, grebek sudiro dan sebagainya. Ada setahun itu kalau nggak salah ada 11 kalau nggak salah ritual-ritual yang sifatnya untuk memuja kepada Tuhan ya. Nah, dalam ajaran Sastro Jendro, serawungan juga sangat diutamakan. Jadi kumpul bersama, mengadakan jamasan bersama, diskusi, ya, terus kemudian dongo, doa bersama itu juga sangat intens dilakukan oleh penganutnya. Kemudian lalu apa dan bagaimana ajaran Sastro Jendro bisa diterjemahkan dalam pengertian modern? Nah, ini yang agak perlu kita mulai pikirkan ya, bahwa pengakuan bahwa sebenarnya manusia itu mengalami keterlemparan di dunia ya. Jadi kita itu sebetulnya lahir itu seolah-olah roh kita itu terlempar ke dunia ya. Nah, masuk ke dalam janin ya. Jadi kita hidup. Nah, makanya di situ setelah kita hidup kita harus menyelesaikan kehidupan ya. Kita selalu harus menyelesaikan kehidupan di dunia. Nah, keterlemparan ini harus kita sadari bahwa kita itu tidak bisa memilih. Misalnya, wah, aku pengen jadi orang yang matanya ada di tengah sini 3. Nggak bisa. Kita tidak bisa memilih. Oh, aku pengen jadi bule. Tidak. Oh, aku jadi Chinese, jadi Arab, jadi Jawa. Tidak. Keterlemparan itu sudah takdir dari Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kita mulai mendapatkan guratan takdir yang sifatnya tetap rahasia. Kita tidak tahu jalan hidup kita itu nantinya gimana. Kadang-kadang memang ada orang-orang yang bisa meramalkan dan sebagainya. Tetapi sebetulnya memang itu adalah misteri hidup kita sendiri. Ya. Nah, misteri hidup kita sendiri ternyata dari garis leluhur itu ada hubungannya. Garis leluhurnya masing-masing. Ya. Jadi guratan takdir itu seperti sangat mengikat, walau sering ada keterkecualian. Leluhur dalam hal ini bukan
leluhur secara kolektif ya, seperti kita sering dengar ya, katakanlah leluhur Nusantara, wah kita leluhur peradaban masa Majapahit misalnya. Jadi memang itu narasi nasionalisme, tapi yang saya maksudkan adalah leluhur dalam garis keturunan, mbah-mbah kita ke atas ya. Pada webinar yang kemarin sudah kita jelaskan tentang 18 tingkat leluhur yang masih memengaruhi hidup kita ya. Ya, jadi leluhur leluhur dipercaya memiliki dampak karma palanya masing-masing. Nah, makanya dalam hidup ini kita harus mengatur bagaimana hidup yang baik. Jadi sebagai keturunan dari leluhur, sebetulnya kita memiliki anugerah. Misalnya tentang bakat, talenta, dan sebagainya. Itu biasanya juga turun karena leluhur. Tetapi juga kita itu membawa beban. Kita harus menyempurnakan karma-karma buruk daripada leluhur kita. Ya. Jadi ada semacam trauma generatif, ini harus diputuskan karena hal ini berpengaruh pada kehidupan kita untuk generasi selanjutnya. Jadi harus putus kita untuk kebangkitan spiritual kita. Nanti turunan kita juga semakin baik. Ya, jadi konsep beban karma leluhur atau karma turunan adalah gagasan yang ada dalam beberapa tradisi spiritual dan budaya Jawa. Jadi kita harus hati-hati untuk dalam bertindak, dalam hal mengerti tentang apa ini baik dan buruk. Karena ada energi negatif yang diakibatkan oleh hal-hal yang itu. Misalnya leluhur kita dulu misalnya memiliki satu kebiasaan yang tidak baik misalnya. Itu akan memengaruhi kehidupan kita juga di masa ini. Nah, untuk melepaskan ya, membersihkan beban karma itu ada beberapa metode yang menawarkan untuk bisa kita harus bersih dari beban leluhur. Misalnya ya, dengan berdoa. Nah, banyak tradisi spiritual yang menganjurkan doa sebagai cara untuk membersihkan karma ya. Doa-doa khusus yang ditujukan untuk leluhur bisa membantu mengurangi beban karma. Ya. Jadi kita kalaupun mendoakan leluhur itu adalah bagaimana supaya apa yang pernah dilakukan dengan tidak baik bisa menjadi energi yang positif. Nah, cara yang lain adalah meditasi terfokus ya. Jadi kita memfokuskan untuk pembersihan energi negatif dari diri kita ya untuk penyembuhan apa yang sudah menjadi beban kita. Nah, kemudian juga di dalam tradisi Jawa itu ada banyak upacara gitu. Apalagi tradisi Hindu dan Buddha. Upacara khusus dilakukan untuk misalnya menghormati leluhur dengan melakukan nyadran misalnya. Itu ada upacara sraddha misalnya. Banyak sekali upacara-upacara untuk memperbaiki bagaimana agar karma leluhur ini bisa terlepaskan dari diri-diri kita, dari generasi berikutnya. Ya. Kemudian juga ritual penyucian. Nah, ritual penyucian ini ada seperti dengan upacara api atau yang disebut yatnya ya. Kemudian pemurnian dengan mandi dengan air ya. Itu yang disebut tirta ya. Nah, bisa dilakukan untuk menjadikan karma negatif berubah menjadi karma positif. Namun di samping itu semua selain ritual dan sebagainya, perbuatan baik itu perlu.
sering disebut karma yoga, amal dan kedermawanan. Ya. Jadi kita selalu baik, membagikan sesuatu dengan baik kepada lingkungan kita, ya. Membantu, mengimbangi karma yang negatif menjadi karma positif, terlibat dalam pelayanan-pelayanan sosial, membantu mereka yang membutuhkan dan memperkuat karma positif. Kemudian juga ada juga dalam aliran-aliran tertentu di kepercayaan kita di Nusantara ini dengan penyembuhan energi. Ya. Penyembuhan energi ini bisa terjadi. Misalnya beberapa praktisi itu percaya bahwa teknik penyembuhan energi seperti dengan cara Reiki ya dapat membantu membersihkan energi negatif yang diwariskan oleh leluhur kita. Jadi Reiki itu penting juga. Nah, kemudian juga terapi-terapi holistik ya. Seperti dengan terapi kristal itu sekarang sedang musim ya. Terapi kristal, terapi getaran suara, singing bowl ya. Kita meditasi dengan singing bowl ya. Kemudian juga akupunktur ya. Nah, singing bowl segala ini juga digunakan untuk membersihkan energi negatif. Ya, ini perlu ya. Nah, kemudian juga selain secara penyembuhan energi, kita juga sering menemukan penyembuhan emosional dan psikologis. Nah, ini sangat dikenal sekarang yaitu dengan past life regression, ya. Regresi kehidupan masa lalu. Jadi beberapa praktisi itu sering menggunakan teknik-teknik regresi untuk mengeksplorasi dan melepaskan karma dari kehidupan masa lalu. Leluhur dapat membantu melepaskan beban karma yang terakumulasi. Ya. Nah, jadi ada banyak ya. Kemudian juga praktek spiritual, membaca mantra, mengucapkan mantra suci. Nah, itu juga memiliki kekuatan untuk melepaskan beban karma. Jadi kalau kita menggabungkan beberapa metode ini secara konsisten dapat membantu membersihkan beban karma leluhur dan membawa keseimbangan serta harmoni dalam kehidupan masa depan kita. Nah, dengan pendekatan-pendekatan ini kita bisa lebih efektif dalam hal permohonan, ya, panyuwunan kalau dalam bahasa Jawa. Jadi setelah kita itu membersihkan, ya, membersihkan diri dari karma leluhur tadi. Nah, ini dari pendekatan-pendekatan yang saya ceritain bermacam-macam tadi, dengan meditasi, dengan ini, dengan itu akan lebih efektif dalam hal penyuwunan, dalam hal permohonan. Nah, maka dari situ kadang-kadang ada pertanyaan, bagaimana doa itu terkabulkan? Nah, di dalam sastra Jendro itu kita harus betul-betul dulu masuk ke dalam diri pribadi dulu, yaitu dengan merasakan seluruh tubuh, ya, dengan menyatukan kesadaran pikiran, kesadaran rasa dan kesadaran raga untuk triwikromo. Gampang sebetulnya, nanti kalian semua sobat-sobat kita sambil hening, diam, merasakan seluruh tubuh. Jangan berpikir keluar, tapi justru berpikir ke dalam sambil mendengarkan mantra-mantra yang saya bacakan nanti. Ya. Nah, pertama nanti dari masalah beban karma leluhur itu, saya mencoba membacakan mantra yang disebut Tunjung Jenar atau Tunjung Kuning. Yang dalam sastra Jendro itu juga merupakan mantra penyucian diri. Jadi kita perlu penyucian diri dulu dalam hal melakukan satu permohonan. Jadi kita bersih, baru melakukan afirmasi atau permohonan. Selain itu kita
dalam meringankan beban spiritual itu, usahakan bagaimana kita punya satu keinginan itu bisa terlaksana. Zaman sekarang istilahnya afirmasi, ya. Tuh. Nah, setiap tradisi dan keyakinan mungkin saja memiliki penjelasan yang berbeda dengan apa yang saya utarakan, ya. Tapi faktor-faktor yang mempengaruhi terkabulkannya doa itu secara umum adalah pertama niat yang murni, ya, dengan teknis membersihkan diri dulu, ya, bersih diri, niat murni, diyakinin, ya, diyakinin bahwa ada satu entitas di luar kita, ya, atau Gusti Allah yang akan menjamah kita. Itu harus yakin. Keselarasan dengan hukum alam dan keilahian. Ya. Nah, tentunya kehidupan sehari-hari juga kita harus bersih, ya, harus apa namanya secara spiritual itu kita harus memperhatikan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak dianggap baik. Ya. Jadi secara pandangan spiritual doa yang terkabul tadi itu ya itu tadi. Di dalam ajaran Sasur Jindro sering ada dilakukan siraman Sukerto, ya. Dimandiin kalian, dimandiin. Nah, dalam hal itu juga membersihkan karma leluhur. Jadi sebetulnya ruatan atau diruat itu sebetulnya prinsipnya sederhana. Kalau saya bikin sederhana dan mudah dimengerti. Jadi ketika kita itu menyadari bahwa roh suci dan Tuhan yang Maha Kuasa, yang kita sering bayangkan, mungkin sobat-sobat sudah hafal, ya, di atas sono ada matahari, kita bayangkan sebagai Tuhan, roh suci, cawan-cawan yang ada airnya, kemudian ada apa bayang-bayang matahari, itu adalah roh suci kita, jiwa-jiwa kita, ya. Nah, itu punya berkas yang ke arah matahari. Nah, ruatan itu sebetulnya membersihkan berkas ini dari halangan awan-awan gelap yang juga disebut sebagai karma leluhur. Tuh. Itu dalam Sastra Jendra begitu. Jadi ada mendung-mendung yang menutupi itu dibersihkan agar garisnya itu sodolanang, ya. Hadek jadi matahari langsung ke roh suci kita. Nah, itu sudah saya terangkan berkali-kali mengenai analogi kalau Tuhan itu sebagai matahari, kita sebagai jiwa kita sebagai roh suci, dan apa garis kita ini sebagai suksmo sejati, di mana suksmo sejati akan memberikan petunjuk-petunjuk kepada roh suci. Di dalam roh suci ada guru sejati, nurani, dan sebagainya. Ya. Nah, di situ kita bisa berjalan dengan baik, merasakan apa yang diinginkan oleh satu kehidupan yang harus kita jalani. Nah, makanya dalam hal siraman Sukerto misalnya, nanti ya bulan Suro itu yang ada di Ungaran itu sebetulnya selain buang sial, itu juga akan membangkitkan inner beauty. Baik cewek, baik cowok, baik laki, baik perempuan, baik anak muda, baik orang-orang tua akan lebih cerah, ya. Inner beauty-nya muncul karena dibersihkan tadi, ya. Suksmo sejati tadi bersih sekali sehingga sinar matahari asli dengan bayangan yang ada di permukaan air ini sangat langsung dan bersih. Jadi kalau sudah dimandiin gitu, pasti hari-hari demi hari itu kelihatan cerah. Apalagi kalau kita tetap menjaga diri, ya, inner beauty kita muncul. Tidak langsung pupus, tidak. Kecuali memang kita ini punya karakter-karakter yang tidak bisa kita lepaskan. Sering marah, ya, nah, itu ya pasti inner beauty-nya akan turun surut. Itu tidak tergantung cewek, pemudi, pemuda, ataupun cowok. Bapak-bapak pun kalau sudah dimandiin cerah gitu, ada semacam kewibawaan yang
halus. Bukan kewibawaan yang jahat, keras, tidak. Tapi halus. Orang ingin menyapa. Nah, ketemu, oh, orang ingin menyapa. Jadi ada sesuatu daya tarik karena energi kita positif. Nah, jadi kita kadang-kadang saya tuh sering melihat seseorang perempuan ya, nampak gerak-geriknya tuh penuh pesona ya. Nah, begitu pula ada lelaki yang sabar, diem, kelihatan sekali bijak. Gitu. Walaupun kita tidak berbicara, tapi kelihatan ada wibawa. Itulah yang disebut inner beauty. Ya. Nah nanti selain mantra awalnya itu pembersihan karma, ya, yang disebut mantra awal yaitu tunjung jenar atau tunjung kuning, ya. Nah nanti akan dilanjutkan terus saya doa, mungkin bisa 25 menit ini doa kita. Ya. Jadi sobat-sobat semua, ya, nanti cobalah mencari situasi atau kondisi posisi badan yang santai dulu, karena ini nanti panjang sekali, gitu. Saya bacakan panjang sekali, khusus ini ya, karena mendekati bulan Suro. Ya. Nah, nanti sobat-sobat itu pasti punya persoalan. Yang punya persoalan pikirkanlah nanti, ketika saya ada ucapan ciptaku pinaringan titik-titik-titik, nanti Anda yang membayangkan sendiri, memohon sendiri. Ya, kayak kemarin ada testimoni bahwa seseorang yang punya ruko di pojok di pasar yang sudah nggak laku, pasarnya juga sepi. Ternyata dia berdoanya tuh mohon supaya ruko kecil, kios kecil itu laku. Ternyata bisa laku. Itu testimoni telepon ke saya. Ada juga yang sudah nganggur, seorang supir pribadi, tiba-tiba ditawarin oleh seseorang yang punya mobil untuk didaftarkan ke GrabCar. Jadi sekarang membawa GrabCar. Ya. Jadi ciptaku pinaringan apa? Ya. Oh, saya sembuh dari sakit punggung. Oh, saya butuh rezeki. Oh, saya mohon pekerjaan kalau pengangguran misalnya. Oh, saya monggo silahkan semuanya. Jadi bukan kita atau bukan saya yang menentukan doa ini. Tetapi saya hanya menghantarkan mantra-mantranya. Ya. Jadi saya mulai ya dengan mantra tunjung kuning dulu. Ya. Tenang dulu, monggo silahkan. Tarik napas, rileks aja. Ya, semua tidak perlu menirukan, tidak perlu. Hening aja, mendengarkan aja. Ya. Hong ilahing ono dewa teko wetan. Sak kabehing saking karsa lan panguwasaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Rahayu Sagung Dumadi. Sampun, matur nuwun. Monggo. Matur nuwun Romo Tony, matur nuwun Pak Wiro. Nggih, Ya, Rahayu. Rahayu Romo Tony. Sampun boten saya. Nggih. Ya, pertanyaan saya matur nuwun sebelumnya, matur nuwun sangat donga mantep menika. Eh, lalu pertanyaan saya itu kalau umbul donga ini apa harus selalu bersama-sama dengan kadang yang lain atau bisa sendiri, artinya ketika sewayah-wayah ada penyuwunan gitu, dungo misalnya biasanya kalau malam dungo gitu, dan ini diucapkan atau ya memang panjang jawab tadi mantranya, tapi setidaknya yang menyebut dengan sedulur papat dan kalimo pancer yang ada pada raga kita itu sakit gitu dilakukan begitu Romo Tony. Nggih. Jadi Ya. gini Mbak Tuti, jadi memang
ini adalah acara doa bersama. Oke. Kalau yang namanya doa khusus untuk pribadi, nanti Japri sama saya kasih tentang sir hening gaib hening aja. Jadi tidak Hmm. terlalu ngawur panjang-panjang gitu. Karena Oh, karena saat kita sudah meditasi, kita sudah bersih, semuanya tenang, itu cukup sir hening gaib hening sir kuwono ciptaku dadi. Sir hening gaib hening sir itu ada nanti. Nah, kemudian hmm. sir hening gaib hening sir doyo gaib doyo ciptaku pinaringan. Nah, itu doa kita. Itu Oh, pribadi-pribadi. Yeah. iya. Ya, caranya itu aja. Kalau ini memang selalu Hmm. Umbul Dungo ini apa ya istilahnya? Umbul Dungo itu doa bersama lah gitu loh, gitu. Ah, iya. Oke. Iya. Ada Oh, nanti paham. nanti saya kasih Japri saya kasih. Wah, oke. Iya, paham Mengenai sekarang, Tony. J, Ya, J, nuwun, iya. J, monggo. Monggo. Mas Bimo, Jadi tadi, monggo Mas. Mas Bimo, monggo. J, Yuk Romo Tony, Pak ya, Wiro, J, J, Rahayu, Rahayu. Rahayu, Rahayu. J, matur sembah nuwun Romo Tony sampun dipimpin untuk umbul doa. Begini Romo Tony, saya tadi mengikuti umbul dungo. Itu kan saya pakai kemeja ini. Saya kemeja, saya bersila. Kebetulan di ruangan ini C-nya 25 derajat. Itu cukup dingin lah kalau J, di sini. cukup. Terus J, ketika Romo Tony maos mantra di kalimat sirning, gapning, nah itu mulai nih panas, panas keringetan gitu. Dan itu juga dirasakan di ruangan sebelah istri saya nyonya itu kan di sebelah juga merasakan gitu. Itu bagaimana Romo? Dan apakah selesai umbul doa itu apakah kita boleh langsung minum air atau minum yang lain begitu Romo? Karena kan memang kayak menguras energi begitu Romo. Nyuwun pun Romo. J. Sebetulnya nggak ada nggak ada apa-apa ya, Mas Bimo. Jadi setelah doa kita minum air putih nggak apa-apa, atau nanti Hmm. bertahan dulu juga nggak apa-apa. Yang penting setelah itu kita mengheningkan dulu sebentar baru. Kalau masalah ada rasa energi panas itu memang itu misteri pribadi, Mas. Tidak semua orang ngalamin. Jadi itu Oke. misteri pribadinya Mas Bima. Jadi kok tiba-tiba Hmm. begini, atau itu karena kepekaan dari Mas Bima. Ada orang yang nggak peka loh, gini ngalamin begini tapi nggak peka. Kadang-kadang sampai kepalanya tuh mengkorok gitu ya, sampai punggungnya mengkorok tapi dia nggak peka. Ah orang biasa aja gitu loh. Lah itu juga kepekaan gitu. Sifatnya pribadi ya sifatnya. Gitu. Tapi kalau Oh. minum dan sebagainya nggak masalah. Kecuali waktu Hmm. kita membacakan mantra itu sambil minum sambil gini-gini. Nah, itu ya ora neng gunane lah gitu. Nggih. Gitu Mas Ya. Mas Bimo. Jadi terus Bandung Romo Tony. Nggih, Terus Mbak Rayu. Rahayu, Rahayu. Mas Bimo. Agak unik juga ya, Pak Tony. Dengan dari Mas Bimo. Nggih, nggih. Ada Yaitu pribadi. kepekaan. Nggih, kepekaan itu. Monggo, Mbak Sri Mataram. Selamat malam, Romo. Saya mau menanyakan, ini kan tadi tentang umbul dongo ya, tentang doa-doa yang akan dikabulkan. Kalau misalnya eh, kita mungkin berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia atau apa, itu apakah mungkin kayak kata-kata poin-poinnya apa gitu kita nih. Kalau misalnya saya beragama Katolik ya, kebetulan kalau ada doa kan ada ngucapin terima kasih nih ke Tuhan, terima kasih ucap syukur, kemudian baru berdoa minta permohonan si apa itu alurnya biasanya seperti itu. Kemudian kalau secara mungkin tadi ya misalnya kayak biar di yang saya mungkin kalau saya biar eh, mungkin pakai bahasa Indonesia dan mungkin apa ya itu tadi ya yang dikabulkan mungkin ada poin-poin tertentu nggak kita nih gitu. Terus yang kedua tadi sama ya kayak Mas Bima tadi ngerasain
Kalau badannya panas ya, kalau saya sih telapak tangannya panas, panas semua gitu. Kemudian yang lebih sih itu sih, yang lebih itu. Apakah itu memang eh, sendiri-sendiri gitu ya? Enggak, enggak semua orang harus 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 merasakan hal itu gitu, Nje. Matur nuwun kita nih, Bapak. Jadi, Sampun J, cepat. benar Mbak Sri. Mbak Sri. Monggo. Jadi sebetulnya memang kita Umbul Dongo ini memang sengaja mengangkat mantra-mantra dari ajaran sastra Jindra Hayuningrat Pangruating Diyu. Jadi memang kalau diterjemahkan secara Indonesia itu juga bisa, tapi kok agak sulit ya, agak sulit. Misalnya kata-kata yang sir hening tadi ya, sir hening gaib hening sir kuhono ciptaku dadi. Sir aja menerjemahkannya akan sulit ya. Nah itu, jadi sebetulnya ini memang mengangkat dari kekuatan mantra dari Sastro Jindro. Ya, jadi tidak terikat pada agama-agama, tapi lebih cenderung kepada pribadi, sifatnya gitu. Jadi teman-teman kita ada dari Nasrani, ada dari Muslim, kemudian juga dari Katolik, dari Hindu Buddha juga nggak masalah itu. Karena ini mantra ya, sifatnya mantra. Jadi kalau misalnya di agama Katolik itu kan juga ada urut-urutannya, kita mengaku dosa dulu, ini hampir sama, mengaku dosa dulu, kemudian baru kita berdoa, kita mengakui eksistensi kita di mana, oh saya keberadaan begini, baru menyatakan permohonannya. Ya. Yang jelas memang kita itu punya hak untuk memohon. Ya. Kita punya hak untuk memohon. Jadi sifatnya lebih ke pribadi, tidak ke kelompok, golongan atau apa, tidak. Jadi mohon maaf, ini memang kita ajukan yang memang mantra-mantra. Kita bacakan mantra-mantra dan mantra-mantra ini tidak bisa langsung kita berikan. Jadi nanti di YouTube juga tidak ada, hilang ini nanti. Karena apa? Karena persiapan membaca mantra ini juga saya mempersiapkannya sehari. Tidak, artinya melakukan satu persiapan yang betul-betul supaya memang ada hasilnya. Jadi kita sering ada peresmian ya, misalnya kalau kita lihat ini kita tidak menjelekkan agama lain, doa doa doa, hanya perkataan-perkataan yang disusun dengan baik, tetapi tidak ada kekuatannya. Nah, makanya saya lebih berani untuk menyatakan bahwa doa yang terkabul itu memiliki satu mantra, kebersihan diri dulu. Tadi kan ada mantra tunjung kuning ya, atau tunjung jenar, itu untuk membersihkan dulu dari karma leluhur kita. Gitu. Saya kira kalau yang dirasakan itu biasanya pribadi-pribadi deh. Saya nggak bisa nerjemahin. Begitu Mas Mas Viro, monggo Mas. J. Jadi kalau mungkin saya tambahkan, tapi kalau mohon Monggo. dikoreksi. Jadi mantra itu bisa diibaratkan seperti password. Jadi Ye, kalau passwordnya sama saja, tapi kalau passwordnya nggak pas, kok ya nggak kebuka ya? Seolah-olah seperti itu ya. Bahkan ye, seolah-olah bahwa dengan mantra dan kalimat tertentu itu tidak hanya mantra, kalimatnya, susunan kata-katanya, tetapi juga ada sebuah nada, intonasi, vibrasi yang dihasilkan. Itu kira-kira. ye, ye. Jadi eh, waktu dulu resi-resi itu membuat mantra itu dalam situasi puasa, situasi apa ya, membersihkan diri. Nah, ketika mantra itu tertulis kemudian dibacakan ya, mungkin pembacaan sekali, dua kali, tiga kali itu tidak ada apa-apanya. Tapi kemudian karena ini terus berulang-ulang seperti saat dulurku papat kali mau pancar kang lungguh bareng gitu-gitu ya, itu getaran vibrasi ke alam semesta itu seperti ada perjanjian. Tuh. Seperti halnya katakanlah doa Bapa kami lah.
kalau dalam Katolik, atau Al-Fatihah lah, ya. Kalau kita membacakannya itu dengan persiapan yang betul, tidak hanya asal Bapa kami yang ada di surga atau Al-Fatihah gini gini gini, nggak bisa. Harus persiapan dulu kita. Umbul Dongo ini juga saya mempersiapkan dulu. Makanya hari Kamis ini kan ada teman-teman mau main kemari kan, saya tolak kan. Ya kalau kalau nggak salah Pak Wiro juga, wah saya Kamis mau mampir gitu. Saya nggak bisa karena saya harus mempersiapkan diri. Saya ada di kamar ya. Ini ya, Umbul Dongo itu harus begitu. Beda, beda dengan asal-asalan. Kita kumpul-kumpul sering di masa Katolik misalnya itu ada doa Bapa Kami, ada Rosario ya dengan apa pembacaan bergiliran dan sebagainya. Sebetulnya yang paling betul, yang paling bagus justru sendiri. Karena itu untuk mencari suasana meditasi, suasana meditatif. Jadi kayak wiridan. Nah, doa itu apa pakai rosario nggak apa-apa gitu. Wiridan itu sendiri terus. Nah, itu mencari keheningan sebetulnya. Ya ini kalau menurut saya, tetapi memang dibutuhkan semacam kegiatan komunal ya. Yaitu kita harus menyadari ada pengajian, ada kumpul-kumpul rosario atau ada apa Bible study atau apa kalau dalam Kristen ya, monggo. Jadi itu hal yang sebetulnya semuanya baik. Pak Tani, berarti apakah Nyenengan tadi menyampaikan kalau Nyenengan kan perlu waktu khusus ini misalnya untuk mempersiapkan hal ini. Berarti kalau nanti boleh nanti saya WA kita nih minta itunya tadi ya doanya. Doa ini saya hanya memberikan yang share hening. Oh iya, nggih nggih Kalau yang yang Nyenengan yang tadi. lain-lainnya saya tidak berani karena itu harus melalui wejangan, harus melalui laku. Ya. Kalau share hening saya kasih nanti. Oke. Lajeng kalau misalnya menggunakan screening tadi, apakah juga perlu persiapan khusus misalnya harus apa, harus puasa atau harus waktu-waktu tertentu gitu, Ki? Itu terserah. Yang penting kita tuh bersih. Kita punya pikiran yang baik dan kita mendoakan sesuatu yang baik. Misalnya untuk kesembuhan, bukan untuk katakanlah wah gensi loko kayak itu bukan gitu. Jadi untuk kebaikan ya. Jadi kita sendiri juga harus baik secara fikir, secara perlakuan, perilaku kita itu kita harus jaga. Jadi memang yang namanya kejawen atau sastro jendra yuningrat yang biasanya orang sudah menganggapnya cuma kejawen, itu memang sebetulnya itu merupakan satu tuntunan untuk beradab. Makanya kan sastro jendra hayuningrat pangruating diyu. Pangruating. Pangruating diyu itu maksudnya meruat atau merubah watak raksasa. Diyu itu raksasa. Jadi tulisan alam ya Pak, sastro Sindro ya, tulisan alam dari kata Dewa Indro atau Harsindro ya, untuk ketentraman kita, untuk hidup kita baik, rahayu ningrat ya, pangruating diyu. Dengan cara kita itu harus beradab. Nah, itu yang harus kita sadari. Nah, makanya kadang-kadang kita ini kalau misalnya bertemu dengan anak-anak muda, teman-teman kita yang katakanlah agnostik lah, mereka tidak percaya lagi pada dogma agama dan sebagainya, itu karena disebabkan bahwa apa yang ada sekarang ini selalu ada kepentingan-kepentingan yang tidak betul. Itu masalahnya. Sehingga anak-anak muda itu kritis. Wah, aku ngapain gitu. Makanya mulailah mereka mencari Tuhan. Spiritual seeker, mencari Tuhan. Nah, di dalam sastra Jendro justru kita menampung mereka untuk kembali lagi mengerti eksistensi diri kita, jati diri kita. Tuhan itu yang bagaimana. Nah, itu bisa dilihat di YouTube saya. Mungkin Mbak Sri bisa nyatet nomor telepon saya. Udah kok, Ki, aku Kosong. udah punya. Oh, udah punya? Ya, saya syukur lah kalau udah punya. Ki, Jadi lalu begitu. misalnya, kalau misalnya apakah pas
Maksud saya apakah ada waktu-waktu mujarab nggak sih, misalnya pas weton atau apa gitu, gitu nggak sih? Oh ya, itu tradisinya ya. Boleh. Tradisi boleh. Artinya gini, kalau memang biasanya itu weton itu kita tirakat lah. Tirakat itu janji batin kita, nah, Mbak Sri. Jadi jangan kita ngikutin, wah kowe kudu mutih, wah kowe kudu ramangan dino ngebleng. Nggak. Janji batinmu apa? Aku tidak ingin makan daging. Nah, selama weton misalnya. Ya kita harus benar-benar pengen bakso. Oh ya nggak jadi bakso, nggak jadi makan bakso gitu loh. Kita harus apa ya? Ya sekata lah kalau dalam ini. Hmm. Dalam pikiran kita begini, ya kita harus laksanakan gitu. Jadi besok misalnya ada waktu yang tentang puasa, nggih, minta tolong. Mungkin kalau ada waktu mungkin bisa bahas tentang puasa kayak mute segala macam gitu, saya pengen tahu. Oh, J, J, Pengen itu kita nih ah, Pak J Wiro tidak mutlak semuanya. sih, J monggo. J. Nggih. Ya, Monggo. ya mau tanya itu kan biasanya Zoom dengan Romotoni biasanya hari Minggu. Ini hari Kamis karena minggu kemarin ada wejangan. Ini dijatuhkan pas malam Jumat lagi ada maksud atau hari khusus atau bagaimana Romo Tony? Begitu Pak Wiro pertanyaan saya. Enggak, enggak. Nggih, matur. Eh, Sebetulnya kalau ngikutin hitungan diri saya itu harusnya Oke. malam Sabtu Kliwon, Jumat malam Sabtu Kliwon tapi Hmm, karena saya ya, lahir di Sabtu Kliwon. Enggak, ini Jumat oke. Legi ini karena kebetulan memang Zoom kita itu hari Rebo, Jumat dan sebagainya itu untuk kursus manuskrip bahasa membaca bahasa Jawa. Oh, Iya ada kita. Kita ada oh, lesson ya, ada lesson, ada pelajaran untuk membaca manuskrip. Itu jatuhnya di hari aku. Rebo sama Jumat gitu. Ya. Jadi memang agak penuh. Yang Kemis ini Wah, yang kosong gitu. oh, menarik Romo itu membaca Iya, aksara lama iya, tua. Iya. iya. Tapi Gitu. nanti ada lagi. Ini sudah Oh, iya. berjalan Hmm, eh, berapa sesi gitu ya. Mungkin harus dari mulai lagi. ah, iya. Iya. Ya nanti kalau ada Gurunya, info iya. dalam, Nanti saya info. Iya. Gurunya bukan saya sih. Gurunya seorang filolog ya. Seorang filolog hmm, dosen dari Sukoharjo sana di Solo. jadi itu bahasa KW ya, nggih Romo. Enggak, Jawa, Yang Jawa kuno. oh, yang untuk membaca kitab-kitab lama gitu, nggih. Ya, betul filolog betul. Ya. Hmm, ya, Ada itu setiap Rabu sama Jumat. ya, Ya. ya, Jadi ya. ini kebetulan Mbak Tuti. Ya, Jadi tidak jumlah lagi kita pilih enggak. oke, Ya, oke, ya. kebetulan Hmm, aja. Nggih, ngoten. tenun. Hmm. Yes. Sama Kesempatan. testimoni, Romo. Oh, Pripun? Ada Iya, testimoni monggo. iya. Tadi tadi waktu karena setiap yang mantra yang Romo ucapan tuh dalam batin saya ikuti. Nah, pas mau masuk terakhir itu semua gambar itu masuk ke saya. Gambar artinya yang saya apa ya, yang saya angen-angen, bukan angen-angen tapi yang saya harapkan, yang saya suwunkan ke Gusti itu gambarnya masuk, muncul gambar ini loh, ini gitu tuh satu-satu ada tiga yang major itu masuk gitu. Dan ya pas waktu itu ya badan saya kayak goyang menuju ke atas gitu kanan kiri gitu. Seperti biasa kalau sedang meditasi. Ya dan Nggih. rasa tahapan hening itu. Itu testimoninya Romo. Nggih, Langsung nggih. Ya, saya. ya. Saya. Nggih. Ya. Cuman ya memang eh, Gusti Kang Maha Kuwasa itu selalu menggunakan perantara. Ya. Jadi misalnya ada seseorang mencari rezeki yang minta itu tidak akan ada
uang sak gemblok jatuh di depan. Iya, Iya, pasti itu nanti iya, ada orang yang datang memberi order pekerjaan iya, misalnya gitu. Jadi tidak iya, tidak pasti permintaan itu selalu sesuai dengan apa yang kita minta. Jadi kita harus iya, sadar bahwa oh gitu. Ya. Kalau yang di Ungaran tuh Romo Haryanto itu malah eh, konsepnya itu bahwa Gusti Allah Moho Sugih. hmm, Pasti sip, kulo dikasih gitu loh. iya, 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 Gusti Allah mau sugih itu pasti nanti kita dikasih gitu loh. Rezeki apa permintaannya apa itu nggak salah itu benar gitu loh. Gitu. Jadi ya monggo. Jadi apa ya hal-hal yang sifatnya itu keilahian itu memang perlu kita dalami ya kemudian ya yang penting ya memang kita tuh harus beriman apa baiklah berbuat baik. iya, Karma iya, yoga itu tadi untuk membersihkan hmm, karma-karma lalu. Iya. iya, Ya. iya, Ini sebetulnya ya kita mengadakan begini juga kemarin malam saya kebetulan diskusi dengan seorang sesepuh bahkan ketua semacam apa ketua institusi kepercayaan ya. iya, Dia menanyakan ke saya, kok jenengan ngadake umbul dongo? Kok iya. Anda mengadakan umbul dongo itu gimana? Oh, Dia menganggapnya sebagai kok kalian tuh seolah-olah mengemis gitu. hmm, Gitu. Jadi ya, istilahnya begitu. Apakah hmm, umbul dongo itu merupakan satu hal yang sifatnya mengemis? Nah, ini juga perlu kita renungkan ya. Eh, iya, dia tokoh ini, tokoh spiritual juga, ketua umum malah dia. Ya, nah iya. itu. Nah, Tapi kemudian ya, logikanya berdoa itu mengemis ya tergantung ya. Kok, saya kok belum masuk ya Romo ya. Nah, ya karena makanya saya terangin gitu loh bahwa iya, orang itu punya hak untuk memohon kepada yang Maha Kuasa. Satu, iya, ya. Juga orang itu mengadakan permohonan itu karena kita tidak bisa membuang apa-apa iya, yang kita miliki, misalnya iya, kebutuhan emosional, ya, ya kan? Itu kita iya, butuh gitu loh. Kebutuhan iya, spiritual, psikologis, itu ada semua. Nah, iya, itu tidak bisa kita nafikan gitu. iya, Kita iya, berdebat kemarin ya, kita berdebat mm, akhirnya perdebatan itu sampai pada eh, filsuf Friedrich Nietzsche saya ungkapkan ya. iya, Filsuf Nietzsche ya. Nietzsche itu dikenal pandangannya yang skeptis terhadap agama maupun keberadaan Tuhan. Nah, ini yang iya, mirip tadi kata-kata kok ngemis, dungo kok iya, ngemis. Nah, itu dalam bukunya Nietzsche ya, Dus Spuk Zarathustra ya. Zarathustra ini sangat kuat sekali tulisan-tulisan Nietzsche tentang narasi yang tidak eh, mengagungkan mm, Tuhan ya. Nah, iya, seperti juga pendapatnya tentang moralitas tradisional itu dia tentang. Itu dianggap mm, moralitas budak ya, yang oke, menghambat potensi untuk menjadi modern. Ya mm, itu. Nah, tapi memang ada satu pendapat Nietzsche yang bagus yaitu uh, Übermensch atau apa Habermas iya, ya kalau bahasa Jerman ya saya nggak ngerti. Manusia ubah, unggul apa? ubaman, Ubaman ya manusia unggul. Nah, itu. Jadi Nietzsche itu juga mempunyai satu konsep bahwa manusia unggul yaitu iya, sebagai individu yang mampu melampaui keterbatasan moral, keterbatasan sosial yang ada, bisa oke, hidup sendiri, tidak butuh kekuatan di luar diri kita. Artinya tidak butuh keberadaan Tuhan.
ya itu memang Hmm. boleh juga gitu. Boleh Iya. juga untuk menjadi itu. Tetapi pada saat-saat tertentu di masa tuanya dia yang Hmm. sakit-sakitan, tidak beristri, tidak punya Iya. keturunan, dia mulai memanggil Tuhan. Aku kok Hmm. begini, itu mulai memanggil Tuhan. Nah, saya terangkan begitu. Jadi bahwa apa istilah mengemis itu tidak ada gitu loh. Iya. Iya. Gitu. Ya Iya. Itu ini kan ini selingan aja ini. bukan ya. Selingan aja. Ya, selingan Iya. aja. Jadi tindakan kita itu bukan bukan mengemis ya. Iya. Tetapi tindakan kita ini justru melepas ego, bukan bukan justru kita punya ego, tidak. Pelepasan ego itu berarti kita ini merasa tidak ada apa-apanya. Seolah-olah hanya pasir pantai yang segelintir aja. Iya. Sehingga kita butuh satu kekuatan yang maha Iya. kuasa. Makanya ada doa yang disebut sir hening gaib hening. Saat hening itu kita punya satu sir. Sir hening, gaib hening, sir puhono ciptaku dadi. Sir itu ada dan cipta saya itu ada. Apa cipta kita? Itu. Nah, itu nanti boleh Iya. kalau mantra itu sih enggak masalah ya. Kalau yang lainnya memang kita harus seperti sedulur Papat Limo Pancer dan sebagainya itu kan Iya. apalagi tadi ada Kolocokro ya, ada Raja Kolocokro Iya. kita bacain. Nah, itu Hmm. Yomorojo itu juga harus ada wejangan tersendiri Iya. ya. Supaya nggak salah kaprah ya, Toromo. Supaya wadah kita siap, Oh, iya, 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 iya. Nah, badan kita, wadah kita siap. itu Ye. yang apa ilmuwan temannya Romo itu nama Belanda atau nama Jerman, Romo? Oh, yang mantra-mantra tadi, Iya, siapa? Rodin, Belanda. orang Belanda. Ada Orang di Belanda. Belanda. Sekarang di Belanda, tapi dia lama belajar di Thailand. Oh, Belandanya Jadi mana, Romo? dia, Saya waduh saya enggak, Belanda pula. iya, enggak ngerti saya ininya, tapi Rodin van Erven itu dulu pernah di Indonesia sekitar 2 tahun. Di Thailand Hmm, itu, di Thailand cukup lama, ya. Selain hmm, kungfunya bagus, ya, juga hmm, dia meditasi di Thailand. ya. Kemudian di Indonesia ini justru dia tertarik pada mantra. Nah, Hmm, dikumpulkanlah mantra-mantra itu. Nah, kalau nggak salah ada e-booknya bisa dibeli. Saya lupa alamatnya itu, address, linknya saya lupa. Itu iya. mantra-mantra itu banyak sekali dari mantra Malek apa orang orang Parmalim Medan ada Hmm, mantra dari ini. Cuman ya itu tadi kita hanya iya. mendapatkan satu teks ya, satu teks yang kita tidak tahu kayak Pak Wiro tadi bilang passwordnya. Ya, Passwordnya untuk terhubung passwordnya. dengan jagat yang Ya, maha besar. passwordnya itu kan yang penting. Nah, Iya, iya. seperti kita misalnya ke tempat petilasan misalnya, itu Iya, minimal kita harus kulo nuwun. Kalau kita tahu passwordnya akan lebih baik. iya. Gitu. Saya kira gitu, Hmm. Bu Tuti. Ini ada Mbak Iya, Sri lagi mau tanya nih. iya, monggo. Monggo Mbak Matur Sri. nuwun. Nah, Romo matur nuwun. J, J, J. Iya, iya. Oh, Monggo Mbak Sri. maaf, maaf kita nih. Kebetulan ingat tadi sempat dengar-dengar yang mantranya tadi itu yang kayak misalnya ono geni teka wetan apu teh rupaning geni segala macam itu kebetulan saya pernah jadi uh, di salah satu grup ya Jawa juga. Itu saya pernah kenal ini itu adalah tentang Mel Pelimpahan Aji Kumbolo Geni. Apakah Betul. sama? Iya betul. Oke ya. Jadi itu tadi ada gembolo geni segala memang. Oh iya iya iya. Iya. Sastro Pinodati ya. Jadi Oh, gini, oke. jadi eh, Sastro Pinodati itu sebenarnya dari kata sastra padati. Padati itu bahasa Pali mungkin ya. Itu artinya tulisan yang diperindah. Diperindah. Misalnya tadi saya Caroko Walik ya. Caroko Walik saya tidak, kalau yang umum itu kan Caroko Walik itu kan ngoto bogomo gitu, ya kan?
ngoto bogomo, yo yo jodopo gitu ya. Tetapi kalau di dalam sastra Pinadati atau sastra Pedati, sastra Padati yang kemudian berkembang menjadi sastra Pinodati, kemudian berkembang menjadi sastra Pedati ya. Itu kan orang kan ya kita akan maklum lah orang Jawa itu selalu mana yang lebih mudah gitu kan ya. Nah, itu seperti Hono Hono Coroko yang diwalik atau Coroko Walik ini. Seperti Coroko Walik tak ucapke ya, balik no loro ketemu tombo, loro lungo ketemu waras, Coroko Walik tak tembangke yaitu dia tidak langsung ngoto bogomo gitu. Dalam sastra Pinodati itu resi-resi kita itu membuatnya secara puitis. Yo ngang siu yusingang yo. Oh ya. Dari to yo tang siu yusi tang yo. Yo gang siu yusi gang yo itu. Jadi ngoto bogomo terus itu sampai ini tadi kita bacakan. Ya, kita bacakan. Kemudian ya betul tadi memang itu ada gembolo geninya. Berarti kalau misalnya saya pernah ada ikut pelimpahan ini ya, dulu waktu saya jadi anggota grup itu saya ada pelimpahan ini Aji Kumbologen ini. Kalau misalnya nanti saya kan WA kita nih yang tentang share tadi ya gitu. Kemudian kalau saya kombinasi dengan yang Aji Kumbologen ini juga nggak masalah ya Nah, kita. masalahnya gini, kita punya Aji Gembolo gini itu kita pernah jalanin belum? Cuma Nah ini, cuma pengesahan aja sih kalau kemarin. cuman Untuk selanjutnya cuman saya belum. kata-kata tok, makanya saya kan nggak ngasih kata-kata, saya nggak ngasih mantra-mantra. Nah, Gembolo geni itu ada. Kalau Cokro itu ada wejangannya. Wejangannya itu nanti kita ngiter jalan duduk berkeliling gitu, nanti ada tampah, isinya ketan hitam, ya, sama kambil parutan klopo itu di cross. Nah itu nanti kita langsung seperti gugahan gitu loh. Gugahan itu apa? Kita dibangkitkan terus, dibangkitkan untuk ke Kolosokro itu, gitu loh, ke tampah tadi. Nah, jadi tetap ada wejangannya. Kalau cuma bacaan-bacaan gitu ya nggak ada gitu. Oke. Nggak. Saya sih nggak meyakin. Saya nggak berani bicara bahwa itu sangat bisa gitu. Nggak Iya, siap, siap. gitu. Gembolo geni juga tidak hanya bacaan aja. Seperti tadi Caroko Walik juga. Makanya saya di YouTube juga kadang-kadang bingung ada orang yang moto bogomo yo jodopo lawa sotodo poro conoho gitu. Iki piye karepe? Loh, wong sebetulnya Hono Coroko sendiri itu merupakan filsafat. Ho, huripku cah ya ning Gusti Allah. No, nur hurip cah yo wewayangan. Itu kan ada semua. Sampai papan kang tanpa kiblat. Kita sudah dalam keadaan meditasi itu tidak ada kiblat. Papan kang tanpa kiblat. Ya. Dhuwur wekasane cendek wiwitane. Jadi kita itu bisa tinggi, bisa mencapai puncak tingkatan, tapi harus dari ndek wiwitane. Ndek wiwitane, cendek wiwitane, dhuwur wekasane. Nah itu. Terus ini mati bisa bali mo ya, mo mati bisa bali. Go guru sejati hang wurui. Nah, itu ada semuanya. Lah itu di YouTube banyak itu yang ngoto bogomo lawa soto do koro cono iki opo gitu loh. Nah, kalau di kita ya yang betul ini kalau menurut saya yang menurut saya betul itu yo ngang siu yusi ngang yo tang siu yusi tang yo bang siu yusi bang itu juga dari sama. Ngo yo tangang to yo tang bang gitu. Yo bang siu yusi bang dan sebagainya. Kira-kira gitu Mbak Sri. Ini Mbak Sri kayaknya juga mempelajari kejawen ini. Dikit-dikit tapi belum belum maksimal kayak gitu. Ya, ya. Jadi Oke, itulah tadi oke, sastra oke. Pinodati ya. Matur nuwun kita nih. J, J, monggo. matur nuwun, Mbak. Menarik ini kamu ya. J, Pak Viro. Menariknya. Jadi agak agak melebar ke arah ini uh, kawruh sastra Iya, sindro. iya, tapi terima kasih tadi diingatkan tadi Romo Tony bahwa mantra-mantra itu betul itu dihasilkan dari para resi yang betul-betul siap
dia sudah Ya, bersih betul. secara pikir, rogo, kroso, lalu dia menyatu dengan guru sejatinya, betul-betul sudah sampai kepada bahwa dari pikiran, raga, dan rasa menjadi sodo lanang satu garis lurus begitu ya, Ya, sakler ya, sehingga betul. sakler, sehingga yang dia dapatkan memang betul-betul lalu diterjemahkan di dalam mantra dari hasil yang sungguh memang sudah siap dan memang itu sudah saatnya dan masuklah itu mantra-mantra itu dengan pengertian seperti itu memang lalu kita-kita yang akan juga mengafirmasikan mantra itu ya juga sebaiknya sesiap dan sebersih itu gitu ya mungkin ya. Betul, betul. Ya. Jadi mesti kita persiapan gitu. Sebetulnya banyak kok rohaniwan ya, baik itu ustadz, baik itu pastor, baik itu pendeta, itu sebelum khotbah itu semalam itu juga mempersiapkan diri dengan baik gitu loh. Persiapan benar-benar persiapan. Banyak kok. Kita dulu dekat sekali dengan namanya Pak Pastor Alek Dato ya. Alek Dato tuh diskusi dengan saya terus, sering diskusi itu. Itu dia juga cerita, saya kalau akan membawakan memimpin gereja ya, itu saya harus melakukan ini. Juga eh, Kiai Haji Kiai Haji Agus Sanyoto ya, yang ahlinya sejarah dan sebagainya, almarhum. Itu juga, waduh, itu saya kira memang saya sangat salut. Segala sesuatunya dia persiapkan secara batiniah. Tuh. Bahkan itu saya bandingkan dengan penari-penari di Bali. Penari di Bali itu ya, sebelum pentas, itu sebelumnya dia sudah diem di depan kaca, ya, berbicara sendiri. Makanya ketika dia menari keluar ya, saya tari topeng, itu bisa hidup sekali. Seperti ada roh yang masuk. Seperti ada kekuatan. Nah, itulah sebetulnya sama dengan kita semua ini Pak Wiro. Okay. Jadi seperti di Ungaran kemarin Romo Haryanto itu kan nggak keluarnya kan sore, keluarnya sore nemuin kita ngobrol-ngobrol gitu. Persiapan itu penting. Apapun lah itu kira-kira gitu. Monggo, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Kalau sudah ya nanti kita selesaikan. Monggo, Nah, sobat-sobat budaya apalagi yang ingin santai aja ditanyakan. mau tanya apa monggo. Barangkali Mas Nur ini muncul nih. Mas Nur ini banyak pertanyaan ini, Mas. Pak Tony, Ye. wah, terima kasih tadi berdoa tadi. Saya terkesan banget di dalam hati saya dan saya bisa sedikit masuk ke arah hening gitu. Ye, Tapi hanya ye Mas sebentar. Edi. Ya. Ye, nggak apa-apa. Yang penting pelan-pelan lah nanti, Mas Edi. Iya, iya. Ye. Wah, terima kasih banget, Pak. Ye, jadi kalau di lain-lain tempat meditasi bersama cuman meneng tok, saya bacain montro gitu supaya supaya ada variasinya gitu, Mas Edi. Ye, terima kasih kehadirannya. Ini Romo, yang saya tanyakan, carakan balik itu kan kalau kita jamasan, carakan balik kita baca dari ho sampai ngo kembali ke ho. Dan berbeda Ya. dengan yang carakan balik yang Romo ucapkan. Itu apa kalau jamasan itu, apa carakan balik seperti yang diucapkan Romo atau yang biasa saya lakukan Romo? Nah, jadi kalau yang namanya caraka walik itu, kalau kita mau mengerti carok Hono Coroko itu adalah filsafat ya, Ya, filosofi dari hidup manusia. ya, Jadi kita mengakui ho hurip ku cahyaning Gusti Allah.
no nur hurip cahya wewayangan ko Ya, karso koso itu ada semua ya sampai po ya, papan kantong libat mo ini betul. itu sebetulnya filsafat Ya, filsafatnya Jawa tetapi kadang teman-teman kita itu menganggap Hono Coroko itu sebagai satu mantra gitu loh. Jadi disebut Hono Coroko, Broto Sawolo, Mogo Botongo, gitu kan. Terus balik ya. nih, Moto Bogomo, Nyoyo Jodopo, Lowo Sotodo, Koro Conoho diulak-balik itu dianggap sebagai mantra, dianggap sebagai apa namanya cara untuk mengheningkan, cara untuk menggugah supaya kita tuh hening. Ya, tetapi sebetulnya itu tidak ada manfaatnya apa-apa. Artinya tidak memiliki kekuatan atau energi untuk sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Hanya untuk mengheningkan aja. Pengulangan-pengulangan itu kan hanya untuk supaya kita hening, ya. Itu Hono Coroko gitu. Jamasan mau ngomong itu boleh mau enggak? Boleh. Tapi kalau yang saya bacakan ini adalah doa. Doa yang mengangkat dari kekuatan dari Hono Coroko. Makanya yo yo nyang siu yu sing yang yo jang siu yu sing jang yo tang siu yu si tang yo kang siu itu mantra yang sifatnya sudah diperbaiki oleh resi-resi dulu yang disebut sastro padati. Ya. Ini Jadi loh, Mo. memang versi, yeah. Itu kan sebelum sastra pedati itu kan carakan balik. Carakan balik seperti ho sampai ngo sampai ngo. Ngo sampai ho. Yang betul itu seperti yang diucapkan Romo atau yang biasa saya lakukan gitu loh, Mo. Nggak ada yang betul, terserah kita. Oh, nggih. Hono Coroko, Doto Sawolo, Ngoto Boko Nggih. mau nyebut terus kayak di YouTube itu juga nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa itu. Cuman saya jelaskan Nggih. bahwa kalau resi-resi dulu itu memanfaatkan filosofi dari Hono Coroko itu menjadi yo ngang siu yusi ngang yo tang siu yusi tang yo. Tuh. Jadi itu gitu. Nah, karena apa ya yang beredar di yang beredar di kita itu yang namanya tukang wejang itu juga kadang-kadang punya versi macam-macam Betul. ya toh gitu jadi ya seperti kalau cokro aja kan cuma 8. Nah, padahal kalau kita buka yang benar zaman dulu saya belajar sama Romo Daru itu ada yo kolomongso yo samung loko yo koyoramu yo muroyoko yo kanibuso yo sabuniko yo kaniboyo yo boniko nggak ada orang yang itu baca yang baca cuma 8 lare aja 8 bait gitu jadi tergantung lah semuanya tergantung bagaimana nanti ininya versi mereka ini ada Dede Mas Seraya nih monggo silakan terima kasih Mas Sarto. Nggih, Romo. Matur nuwun. Iya. Ye, Romo, dulu sewu. baik teman. Oh, Siapa halo? oh, Halo? masuk ke monggo terakhir. Ye, Oh, Ji, iya. namung badhe anu Hono Coroko wau, Pak. Kalau Oh, iya. menurut yang saya pahami, Hono Coroko itu kan dibagi dari 4 bagian, 5 Iya. huruf. Hono Coroko itu diartikan ada utusan. Katanya, Iya, itu filsafat. Iya. Iya. nah, terus Doto Sawolo, Datan Suwolo tidak pernah ingkar. Ya, iya. Nyo podo kuate. Iya, terus mati bareng. Ya, Mogo Bodongo semuanya akan meninggal, akan mati. Jadi batang. Kalau dibalik itu, kalau sudah tua kan
ngoto bogomo itu katanya itu ngotongake bogo lan sanggomo. Artinya mengurangi tidur dan makan. Nggih. Nyoto jodopo itu diartikan mencari pencerahan. Nyoyo jodopo nyedo ning pepadang itu mencari pencerahan. Nggih. Kalau lowo sotodo agar kita itu lowo sotodo lawang tetedan agar kita terbuka dari pintu rezeki kita. Itu katanya seperti itu yang jadi. Korocomoho karena manusia itu punya rencana. Itu katanya seperti itu. Jadi ono coroko doto sawolo podo joyonyo mogo bodongo itu ngoto bokong ngotongake boko lan sanggomo nyoyo jojopo nyejo ning pepadang lawa sotodo agar terbuka pintu rezeki. Korocono karena menungso kuwi duwe rencana. Niku ngendikane ngoten, Pak. Mensewu. Nggih, jadi tanggapan saya kembalikan lagi bahwa Hono Coroko itu aksara yang merupakan pengertian-pengertian filosofinya. Ya. Itu bukan mantra. Ngoten lho. Oh. Itu bukan mantra, itu hanya falsafah. Beda sama mantra gitu loh. Kalau mau memasukin mantra itu, masuknya yang ini tadi yang saya ceritain, yo ngang siu yusingang yo tang siu yusitang yo. Karena itu sudah disusun oleh resi-resi zaman dulu. Itu yang ngarang kata yo nang siu yusingang yo itu nggak ada, bukan orang kita. Itu zaman resi-resi zaman dulu jadi mantra Caroko Walik namanya. Makanya orang kadang-kadang saya juga bingung gitu. Caroko Walik ini Carokone ya Caroko Meloho. Bloko kayak Gono Coroko tadi. Itu. Sementara Caroko Walik yang saya mengerti itu yang sudah digubah sastro padatinya itu sudah ada saat resi-resi zaman dulu. Saya kira begitu. Matur nuwun, Romo Tony. Tadi si Anindya mau tanya lewat chat. Cuman saya itu nggak bisa baca cepet. Saya bacakan. Monggo Pak. Monggo Pak. Pak Tony kalau boleh tanya lewat chat. Kalau dalam Umbul Dongo ini, jika doa kita diperuntukkan untuk orang lain, misal orang tua atau sahabat, apakah dibolehkan? Atau memang lebih baik fokus pada diri sendiri? Itu pertanyaan dari Mbak. Boleh sekali ya. Jadi hurip itu urup ya. Hidup itu untuk menghidupi. Hidup itu harus bermanfaat untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, kalau untuk mendoakan orang lain ya, itu mau nggak mau harus menyebut nama lahirnya. Itu kuncinya itu di situ. Misalnya saya kenal si Mas Jagger misalnya. Tapi nama sebetulnya Yono misalnya. Kita sebutnya Yono. Bila perlu ditambah jabang bayine Yono, pulih seko loro, pulih wingi. Gitu. Misalnya gitu Mbak Anindya. Jadi kalau mendoakan orang, kalau bisa menyebut siapa orang itu. Ya. Nah, karena di dalam sastra Jendro itu kita punya eksistensi masing-masing. Makanya ada sebutan atau pengakuan ya, aku iki uripku cah ya ning Gusti Allah ya. Semua orang begitu. Aku iki uripku cahaya ning Gusti Allah. Semua orang cahaya ning Gusti Allah. Tapi harus nyebut iki ragaku, iki jenengku. Gitu loh. Aku iki uripku cahaya ning Gusti Allah. Iki ragaku, iki jenengku. Tony Yunus biasanya 3 kali. Karena orang Jawa itu senengannya ganjil. Mau 7 kali juga boleh. Tapi kalau 1 kali kurang gitu loh.
Nah itu gitu. Sebisa mungkin menyebut nama itu nama juga nama bayi, jabang bayi gitu. Kalau dia katakanlah dulu namanya Surono, sekarang ternyata namanya ganti siapa misalnya Wisanggeni atau Pulanggeni misalnya gitu. Ya tetap ngomongnya harus Surono. Aku iki urip uripku cahyaning Gusti Allah. Iki ragaku, iki jenengku Surono, Surono, Surono 3 kali. Ya. Kenapa nama disebut? Karena nama itu adalah identitas. Jadi tidak kesaru sama si A, si B, si C. Nah, kalau saya nyebut aku iki urip uripku cahyaning Gusti Allah, iki ragaku, iki jenengku Wiro, Wiro, Wiro lah kan salah gitu loh. Nggak bisa, harus nama sendiri. Kira-kira gitu. Dan kalau Nambah bisa Romo. nama lahir, nonton kalau bisa. Ye, Mau tanya lagi Romo? ye, monggo. Maaf ya, itu yang Romo ucapkan seperti patrap 1 ya, Mo? Bukan. Bukan? Oh, bukan toh. Kalau Semua diawali dengan itu adalah pengakuan dalam sastra Jendro. Itu adalah pengakuan diri kita. Patrap ya. 1 itu balung sungsumu dan sebelahnya. Aku nggak mau ngomong ya. Itu Iya, patrap iya, 1. iya. Nah, patrap 2. Nah itu Iya. api. Oh iya. Bisa. Soalnya itu Ini saya boleh. disuruh itu 6 kali Romo. Wah, itu suplai rumah gue. Itu Nah, itu kan dari maksud. Romo Ruspono itu nyebut nama harus 6 kali yang patrap 1 itu loh Romo. Lah iya makanya itu. Kalau orang Jawa biasanya ganjil, Mas. Iya. Gitu. Matur Jadi nuwun Romo. makanya tergantung dari Manggala Yudhonya. Dulu tuh Mas Ruspono itu Manggolo yang ditunjuk oleh Romo Daru. Ketika Iya. Romo Daru pindah Jakarta, di Solo Iya. kosong, tidak ada yang mimpin. Iya. Maka Mas Romo Daru memberikan ke Mas Ruspono sebagai Manggala Yuda. Tuh. Nah, terus mungkin dia kembangin sendiri ya, monggo saya nggak Iya. ngerti. Aku ramelu-melu. Gitu. Menyebut nama harus 6 kali itu loh Romo. Kalau Iya, berbeda iya, dengan Romo 3 kali. 3 kali Oh iya. biasanya. Ya. Makasih Romo. Jadi gitu ya ceritanya gitu. Kalau yang saya bilang tadi, aku ki urip-uripku cahyane Gusti Allah, iki ragaku, iki jenengku, itu merupakan semua pengakuan. Semua orang boleh menyebut itu. Tidak perlu wejangan. Boleh menyebut itu. Sebelum meditasi misalnya. Sebelum berdoa, sebelum apa, sebelum panyunan, sebut dulu dirinya. Ini loh eksistensi saya di dunia. Itu. Nah, kalau yang nanti patrap-patrap yang sifatnya ilmu-ilmu, nah itu saya nggak berani menjelaskan dalam forum yang terbuka ini, karena nanti kan masuk di YouTube nanti. Gitu. Betul. Ya. Baik, Romo Tony, karena waktu juga sudah hampir mendekati jam 10. Sobat budaya dan teman-teman semua, kita mengucap terima kasih kepada Romo Tony yang sudah berkenan malam ini membawakan Umbul Dongo Ruwat Pribadi dan juga cerita dan juga wedaran gitu ya, banyak tadi sudah mengenai rahasia doa tergabungkan, dan kita sudah mendengar tadi dari testimoni juga dari teman-teman yang lain saat meditasi dan mantra itu dibacakan, ada testimoni sendiri-sendiri. Maka hal ini hanya mau meyakinkan kita bahwa doa, bahwa mantra, bahwa panyuwunan itu memang sebuah, tidak hanya asal ucap, tidak hanya sebuah sastra yang diucapkan dan terasa indah, tetapi juga punya vibrasi, punya maksud, dan diciptakan untuk maksud dan vibrasi tertentu. Itu mungkin yang bisa saya simpulkan. Dan selain itu bahwa untuk mengucapkan mantra itu sendiri dibutuhkan kesiapan, tidak hanya kesiapan raga, tapi juga kesiapan rasa dan pikir. Raga juga dipersiapkan dengan prihatin dan puasa, maka prihatin untuk pikir dan
rasa juga dipersiapkan untuk setenang mungkin, sefokus mungkin, dan semuanya menjadi siap, menjadi satu seirama dengan mantra yang akan. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan, dan monggo saya kembalikan pada Romo Tony untuk sebagai penutup. Oke, Monggo, Pak Wiro. Romo Tony. Terima kasih atas penutup dari Pak Wiro. Jadi saya kira memang saya beruntung ya mendapatkan atau mempunyai atau didampingi ya oleh host yang mengerti ya, artinya dia juga ikut belajar ya, juga sudah wejangan di Sastro Jendro sehingga bisa saling membantu saya karena saya pun juga terus belajar ya. Jadi saya kira acara ini saya tutup. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada yang hadir, terima kasih yang interaksi, Mbak Anindya, Mbak Tuti, dan tadi Mbak Sapa Sri Mataram Sri. atau Sapa Sri ya. Kemudian Mas Sarno, Mas Slamet, dan Mbak Edi, juga Mas Dedi. Saya terima kasih ya sudah ikut interaksi. Saya kira malam ini mudah-mudahan nanti bisa dirapikan, diedit ya, dirapikan. Kemudian juga bisa tayang di YouTube tanpa ada doa-doanya ya. Karena saya mengharapkan itu betul-betul kita itu bukan hanya catatan lah gitu. Ya, monggo. Saya kira acara ini cukup baik. Saya tutup malam ini dengan salam budaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. 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 Oke, selamat malam. Makasih Pak Tony. Monggo. Malam.